Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Pada saat ibadah hari Minggu kemarin, saya ada bernyanyi sebuah lagu pujian, Kemenangan di Langit. Mereka menyanyikan lagu pujian tentang kedatangan Tuhan. Kami semua bersorak dengan gembira. Jika kamu hanya berdiam diri saja, maka pastilah ada sesuatu yang salah. Saya memikirkan akan kehidupan di bumi. Harapan ini tidak berubah. Suatu hari nanti, Tuhan akan kembali untuk mengangkat jemaat. Kamu dan saya akan terangkat ke langit. Dan inilah harapan yang kita miliki. Kita memiliki yang abadi yang berada di luar imajinasi dan pemahaman kita, yaitu rumah surgawi yang indah. Seharusnya kita bersorak-sorai. Tuhan sendiri yang akan datang dan mengangkat kita. Haruskah kita bersorak-sorai? Hari-hari di bumi adalah untuk mempersiapkan kita melihat wajahnya yang mulia. Kita akan bersorak-sorai. Saudara dan saudari, marilah kita bersorak-sorai. Kita tidak perlu menunggu hingga saat itu datang, baru kita bersorak-sorai. Karena sebelum hal itu terjadi pun, kita sudah dapat bersorak-sorai. Karena Tuhan telah berjanji pada kita, dan hal itu akan menjadi kenyataan. Dia adalah yang setia. Apakah kamu telah mengalami secara mendalam bahwa Tuhan ada besertamu dan bahwa Bapa ada memperhatikanmu? Jika belum, maka kamu harus meluangkan waktu untuk melihatnya. Kamu harus mengalami kebenaran dan kenyataan ini, bahwa Tuhan berada tepat di sampingmu. Memanglah benar bahwa Dia ada di mana-mana. Namun, Dia secara khusus hadir bersama setiap kita, dan kasih-Nya selalu ada bersama kita. Kita dan Tuhan dapat memiliki persekutuan dalam kasih. Marilah kita fokus padanya. Tentu saja bahwa Dia juga berdiam di hatimu. Kamu mendekat padanya, dan kamu tidak membutuhkan usaha yang keras untuk melakukannya. Kamu tidak perlu mencari Dia, sebab Dia ada di dalam hati kita. Tuhan menyertaimu di setiap saat. Betapa berharganya, karena di dalam hidup ini, kita memiliki rekan yang baik seperti Dia. Dia selalu ada bersama kita. Semoga hati kita selalu bersukacita oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah yang Maha Pengasih. Tuhan adalah sumber segala kelimpahan. Dia adalah yang awal, dan Dia adalah yang akhir. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita hingga akhir. Mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian dalam lagu pujian 2, 170, Tuhan yang menemani. Mari kita bernyanyi di bait pertama dan kedua. Jalan laluku, Engkau tetap jaga. Jalan ke depan, Engkau pasti pimpin. Di badai ombak, Engkau awal dan akhir. Oh kasih Engkau tanggung hingga akhir. Allah namamu, aku adalah aku, awal akhir, segala kasih melimpah. Engkau puaskan keperluan hasratku, kekal denganmu berkelimpahan. Judul lagu pujian ini adalah Tuhan yang menemani. Saya berpikir bahwa Dia yang telah menemani saya untuk berjalan melalui berbagai tahap kehidupan saya. Dia tidak dengan ogah-ogahan tinggal bersama kita, namun dengan senang hati. Adalah sukacitanya untuk bersama dengan saya. Dia lebih senang untuk tinggal bersama saya.
Dan saya juga memikirkan akan kehadiran saya bersama Tuhan dalam hidup ini. Saya menemaninya membangun jemaat bersama-sama mengalami badai dan ombak. Juga merupakan sukacita saya bahwa saya dapat bersama-sama dia. Dia sangat senang akan persahabatan saya yang dengannya. Saudara dan saudari, hubungan kita dengan Tuhan adalah yang saling digerakkan satu dengan yang lain. Tidak hanya dia yang mengasihi kita dan yang peduli pada kita, namun sebagai balasannya, kita juga dapat mengasihi dia. Kita juga peduli akan kehendaknya. Betapa berharganya karena kita memiliki Tuhan yang menemani kita untuk menapaki jalan kehidupan ini. Dia tinggal bersama dengan kita di bumi dan di dalam kekal nanti. Sama seperti yang dikatakan dalam lagu pujian ini, Engkau puaskan keperluan hasratku. Maukah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi? Tuhan yang menemani. Setelah itu, kita dapat bersama-sama menyembah. Saya harap, melalui lagu pujian ini, kamu dapat berbicara dari hatimu kepada Tuhan. Tidak perlu terlalu panjang, karena yang terpenting, kamu dapat membalas padanya. Jalan laluku, Engkau tetap jaga. Jalan ke depan, Engkau pasti pimpin. Di badai ombak, Engkau awal dan akhir. Oh kasih Engkau tanggung hingga akhir. Allah namamu, aku adalah aku, awal akhir, segala kasih melimpah. Engkau puaskan keperluan hasratku, kekal denganmu berkelimpahan. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau adalah yang Maha Pengasih dan yang penuh dengan kelimpahan. Namun yang paling Kau hasrati adalah kami semua. Kau rindu untuk mendapatkan cinta dari kami. Kau ingin menjadi kekasih kami. Tuhan, Engkau membayar dengan segala cara untuk dapat tinggal di hati kami, agar dapat bersatu dengan kami. Dan kami sangat puas dengan memilikimu di bumi ini dan di dalam kekekalan. Di dalam Injil Lukas pasal 6 dan Injil Markus pasal 3, keduanya ada menceritakan tentang mujizat yang sama. Tuhan menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Mujizat ini juga ada tertulis dalam Injil Matius. Namun hari ini, kita akan melihat di kedua Injil ini. Orang yang mati tangan kanannya ini disembuhkan di rumah ibadat, tempat orang Yahudi menyembah Allah, atau tempat di mana mereka mendengar firman Allah. Dan mujizat ini terjadi pada hari Sabat. Tuhan masuk ke rumah ibadat dan menjumpai seorang yang mati tangan kanannya. Alkitab tidak ada menjelaskan secara rinci tentang pria ini. Namun saya berasumsi bahwa tangannya tidak dapat digerakkan atau tidak berfungsi seperti lumpuh. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di rumah ibadat itu adalah orang-orang yang munafik. Sebenarnya mereka sangat ingin menyalahkan Yesus. Mereka menunggu dan melihat apakah Yesus akan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Menurut pemahaman mereka, jika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, maka Yesus akan melanggar hukum dan mereka dapat mempersalahkan dia. Dapat saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bermaksud jahat yang ingin menjebak Yesus. Namun, apakah tanggapan Yesus terhadap mereka?
Bagaimana kalau kita membacanya di Injil Lukas pasal 6 ayat 6-11? Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Melalui ayat-ayat ini, saya ingin berbagi denganmu akan kesan di hati saya. Ada banyak hal yang ingin saya bagikan padamu. Pertama-tama, hati saya sangatlah tersentuh. Situasi saat itu adalah yang cukup sulit dihadapi. Ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan banyak orang Yahudi. Saya percaya bahwa mereka yang pergi ke rumah ibadat adalah orang yang menghormati Allah dan hukum Taurat. Banyak dari mereka yang memiliki keyakinan yang mengakar, dan mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Marilah kita pikirkan bahwa pikiran yang keras kepala dari manusia itu adalah yang sulit dipatahkan. Apalagi jika kamu berada dalam situasi tersebut, pasti kamu juga akan merasa gelisah. Dan situasi yang Tuhan Yesus hadapi adalah yang lebih buruk. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang jahat dan yang bermuka dua ini ingin mengamat-amatinya, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus sehingga mereka dapat menuntutnya. Dalam Injil Markus pasal 3 ayat 6 disebutkan bahwa mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi, apakah Yesus telah melakukan hal-hal yang buruk? Dia menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya itu. Lalu mengapa mereka ingin membunuh Yesus? Betapa berharganya, karena Tuhan Yesus tidak takut menghadapi situasi yang demikian. Bahkan, Alkitab telah mencatat bahwa Tuhan Yesus melakukan tanda dan mujizat penyembuhan orang sakit pada hari Sabat, yaitu sekitar 7 kali, atau mungkin lebih. Orang telah salah dalam memahami kebenaran atau Alkitab. Sebenarnya, itu bukanlah arti sebenarnya dari hari Sabat. Dia ingin memperjelas akan arti kebenaran dan kehendak Allah. Terkadang saya juga berpikir, apakah Tuhan bermaksud melakukan mujizat pada hari Sabat? Saya tidak tahu. Kita akan bertanya pada Tuhan saat kita berjumpa dengannya kelak. Sebenarnya, Tuhan telah mengajukan pertanyaan yang sederhana yang setiap orang pasti tahu bagaimana menjawabnya. Dalam Injil Matius berkata, "Jika seekor domba jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan memegang dombanya itu dan mengangkatnya keluar? Pastilah sangat disayangkan, karena baik itu hari Sabat ataupun tidak, kamu akan tetap mengangkat dombamu keluar dari lubang itu." Namun, orang-orang itu tetap diam, sehingga kamu dapat melihat bahwa arti terpenting dari hukum Taurat bukanlah perilaku, melainkan akan hatimu yang terhadap Allah. Jadi, tujuan hukum Taurat adalah kasih. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Apakah kamu mengasihi manusia? Apa yang Allah nilai adalah akan hatimu terhadapnya. Jadi, aturan utama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan Allahmu, lalu mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Bahkan, kita menerapkan hukum yang sama selama hari Sabat. Yang Allah ingin agar manusia pertahankan bukanlah perilaku, melainkan hati untuk mengasihi. Dan ini adalah kasih yang dari Allah, agar kita dapat terlebih dahulu mendekat pada Allah. Oleh karena itu, jika kita mau berjalan pada firman-Nya, maka kita harus menjadi orang yang mendekat pada Allah. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang memimpin hari Sabat. Kita harus mendekat kepada Allah, sehingga melalui Dia, kita memiliki kekuatan untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Hal inilah yang mendorong saya agar berani menghadapi beberapa situasi, sekalipun situasi itu tidak ingin saya hadapi. Saya sangat sulit untuk melakukan terobosan. Sulit bagi saya untuk mengubah kesan pada khalayak umum,
Tentu saja bahwa saya juga memikirkan diri saya sendiri, karena diri saya juga memiliki banyak daerah yang tidak terjangkau, ataupun keyakinan yang teguh. Saya sangat membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan untuk membuka mata saya, sehingga saya dapat melihat pada daerah yang tidak dapat saya jangkau, dan saya memiliki peningkatan yang lebih baik. Saya bisa mengasihi apa yang Tuhan kasihi, membenci apa yang Tuhan benci. Sentuhan kedua yang ingin saya bagikan adalah bahwa Tuhan adalah yang penuh dengan belas kasihan. Namun orang-orang memiliki niat untuk bermusuhan dengan Tuhan. Jika kamu memperhatikan Injil Markus pasal 3 ayat 5, ada menyebutkan bahwa Tuhan Yesus memandang mereka dengan marah. Mengapa? Itu karena dia telah mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Bahkan, anak kecil sekalipun dapat menjawabnya. Namun mereka tetap diam. Itu berarti bahwa mereka tidak menjawab Tuhan dengan hati nurani mereka. Hal itu sangatlah buruk. Di sisi lain, dalam Injil Markus pasal 3 ayat 5, selain ia melihat sekeliling mereka dengan marah, ia juga berduka cita karena kedegilan mereka. Dapatkah kamu merasakan bahwa Tuhan benar-benar penuh dengan kobaran? Dia marah karena ketidakadilan mereka. Dan bahkan mereka memiliki hati yang jahat. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan juga berduka cita atas kedegilan hati mereka. Pada akhirnya mereka akan masuk neraka. Jika mereka tidak memiliki hati nurani, maka pada akhirnya mereka akan menghadapi penghakiman. Saya sangat merasakan bahwa Tuhan benar-benar berduka cita atas mereka. Namun, begitu berharganya karena Tuhan Yesus juga rela mati demi mereka. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang berdosa ini. Hati saya sangat tersentuh dengan pria yang mati tangan kanannya ini. Saya yakin bahwa dia pergi ke rumah ibadat adalah untuk menyembah Allah. Tidak terpikir olehnya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan setelah bertemu dengan Tuhan, hidupnya telah diubah. Baik kamu dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sulit, kita harus tetap mendekat kepada Tuhan. Saya tidak dapat mengingat hari yang mana saat mendekat padanya, dan saya mengalaminya dengan begitu hebat. Karena di setiap kali saya mendekat pada Tuhan, pastilah hati saya dapat mengalami dan menikmati Dia. Karena Dia adalah yang nyata, dan Dia akan begitu bahagia saat kita mendekat padanya. Saya harap, melalui mujizat ini, kita dapat lebih lagi menghargai akan hati Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan yang benar. Kita benar-benar dapat mengalami Dia. Saya harap kamu dapat menenangkan diri dan membaca kedua pasal dari kisah tersebut. Lalu kamu dapat menyembah pada Tuhan dan merespon padanya, sehingga kamu dapat memiliki persekutuan kasih dengannya. Semoga Tuhan memberkati kita.